Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Film Nero Movie yang akan menemani dimanapun kalian berada. Kali ini aku mau membawakan alur film The Wrecking Crew. Film ini menceritakan tentang Bang Jason Moana bersama saudaranya yang terpaksa bekerja sama untuk mengungkap tentang kematian sang ayah. Oke, tanpa panjang lebar, udah gak sabar dan aku berdebar-debar dan langsung saja kita nobar. Cerita dimulai di lokasi Chinatown, yaitu Walter, seorang detektif swasta yang sedang terburu-buru karena sedang diikuti oleh sekelompok Yakuza. Karena Walter mendapatkan sesuatu yang dimana itu dimasukkan ke kotak paket dan berjalan ke jalan utama sampai tragedi pun menimpanya. Di sisi lain, di Hawaii, seorang angkatan laut yang bernama James Hale sedang melatih anggotanya, tetapi tiba-tiba dia diberitahukan untuk ke rumah sakit karena sang ayah sudah tiada, yang dimana hasil otopsinya, Walter tewas karena tabrak lari. And the death certificate by tomorrow. Dan setiba sampai di rumah, James yang lagi nyiapin makan ini memberitahukan kepada sang istri jika ayahnya yaitu Walter sudah tiada karena tabrak lari. Karena hal itu pun, Lela menyuruh James untuk memberitahukan kepada sang adik tirinya yang bernama Johnny, tapi James mengatakan mereka sudah tidak berbicara selama bertahun-tahun karena pertengkaran di masa lalu. Sementara itu di Oklahoma, Johnny, si adik tiri yang merupakan detektif kepolisian, mendapati pacarnya yaitu Valentina yang sedang bersiap untuk pergi meninggalkan rumah setelah sekian lamanya mereka bersama. Karena hal itu pun membuat Johnny galau. Ditambah lagi, dia mendapati kabar jika sang ayah sudah tiada. Tak lama kemudian, rumah Johnny disusupi sekelompok Yakuza. Mereka lalu menuntut Johnny untuk menyerahkan paket yang dikirimkan oleh Walter. Johnny pun bingung karena dia tidak tahu apa-apa soal itu. Tapi karena mereka merasa dipermainkan, para Yakuza ini mencoba membunuh Johnny. Tapi kali ini, para Yakuza salah pilih lawan. Pada akhirnya, Johnny berhasil menghabisi para Yakuza ini tanpa mengalami luka berat. Dan keesokan harinya, Johnny pun mengunjungi proses pemakamannya Walter dan bertemu dengan James dari sekian lama, tapi tidak berubah karena mereka terus bertengkar seperti masih kecil. You're still gonna be old as fuck. Well, are we gonna keep measuring dicks or can we be civil for a minute? Stop. Please. Sorry. Setelah proses pemakamannya, Johnny pun mengunjungi rumah James yang ternyata Johnny dan James memiliki hubungan ibu yang berbeda dan Johnny merasa dirinya dibenci oleh James. Hal itu pun terus berlanjut bahkan saat mereka sedang makan bersama. Johnny langsung saja mengatakan jika Walter dibunuh oleh sekelompok Yakuza dan bukan karena kecelakaan biasa. I'm not here for him. They came to find out who killed him. Came to my house last night and they tried to kill me. Who tried to kill you? I bet in half of Oklahoma. Sementara James masih percaya jika sang ayah yang memang naas karena menjadi korban tabrak lari. Pembicaraan ini pun berlanjut sampai James membawa Johnny ke tepi pantai untuk berdebat, yang dimana James tidak percaya Johnny karena dari dulu dia sering membuat masalah. Karena pertengkaran itu pun Johnny datang ke bar untuk minum dengan santai, tapi dia malah bertemu dengan teman lamanya yang menjadi anggota sindikat. Dan Johnny di sini dijebak dan dibawa ke hadapan ketua gengnya yaitu Mr. K. Aloha, Johnny Ellie. Mr. K pun dendam kepada Johnny karena banyak anak buahnya yang chaos dibuat Johnny. Mr. K pun membuat tanda kepada Johnny dan tidak memperbolehkannya berada di Hawaii dalam waktu tertentu. Mark now, brah! You gonna wear my mark! Swim. Do you understand? Keesokan harinya, James pun menemui detektif kepolisian di Hawaii yang bernama Renard dan mempertanyakan tentang kejanggalan di balik kematian sang ayah. Dan kini James pun mulai percaya jika memang benar ada dalang di balik kematian sang ayah. Lalu Renard pun memberikan barang-barang peninggalan milik sang ayah. End up poking a bear that doesn't want to be poked. But I'm the fucking bear. Sementara di sisi lain, Johnny mengunjungi kantor sang ayah yang dimana itu sangat berantakan. Tapi tak lama kemudian datang seorang pria yang bernama Pika, terlihat sangat terburu-buru mencari sesuatu. Tapi saat melihat Johnny, si gendut Pika ini sangat lincah. Johnny yang mengejar dengan santai ini pun berhasil mendapatkan Pika, yang ternyata Pika adalah anak buahnya sang ayah, yang merupakan seorang ahli peretas. Karena mengetahui hal itu pun, Johnny menjadikannya anak buah sementara. Kembali lagi ke James, yang berusaha mencari barang bukti kematian sang ayah. Kini James melihat ada CCTV berada tepat di tempat penjualan alat seks.
James niat hati ingin menawarkan dengan tulus agar mereka bisa memberikan rekaman CCTV-nya. Tapi karena mereka bertingkah dengan James, hal ini pun terjadi. I was hoping to get a look at some of your security camera footage from a couple nights ago. What damage? Sementara Johnny dan Pika masih mencari petunjuk di kantornya Walter, Johnny pun bertanya kepada Pika apakah ayahnya suka berselancar. Tetapi ternyata tidak karena lututnya sakit. Johnny pun semakin yakin karena sirip papan seluncur itu terbalik dan ternyata di situ terdapat sebuah blueprint, tapi tiba-tiba terdengar suara seseorang. Ya, itu adalah James. James dan Johnny kini bekerja sama, yang dimana James memberitahukan rekaman CCTV yang baru. Dan benar, mobil van biru itu memang terlihat mencurigakan karena seperti sudah direncanakan. Pika pun diberikan tugas untuk mencari daftar van biru yang ada di kota itu. Sementara James dan Johnny pergi ke tempat selanjutnya sampai kejadian seperti ini pun terjadi. I know what the fuck. Dalam perjalanan, James dan Johnny ditabrak dan diserang sekelompok gangster yang menggunakan senjata api. Johnny yang nekat ini keluar dari mobil dan melakukan penyerangan dari luar. Sementara James masih bertahan di dalam mobil sampai akhirnya dia pun merelakan mobil kesayangannya itu. Blew up their car and then it landed on yours. Di rumah, James dan Johnny beserta si cewek membahas tentang apa yang mereka dapatkan ini beserta blueprint yang mereka kira itu rencana pembangunan hotel. Ternyata, blueprint tersebut merupakan pembangunan kasino yang akan didirikan oleh pria yang sebelumnya menyewa Walter, yaitu Tuan Robbie Charles, yang akan membuat acara penggalangan dana dan menunggu kabar. Johnny dan James pergi ke lokasi yang akan dibuat kasino itu. Yep. Sesampai di sana, mereka hanya melihat lahan yang diisi sekumpulan orang yang sudah lama mendiami tempat tersebut dan tampak biasa saja, sampai Pika mendapatkan kabar tentang mobil yang menabrak Walter. Dan di lokasi tersebut ternyata Renard mendapatkan jika si supir sudah tidak bernyawa, dan mendapati informasi jika van itu adalah van catering yang akan mengisi persediaan di acaranya Tuan Robbie Charles. James dan Johnny pun bersama Pika bergegas menyusup ke acara tersebut. Hayashi Imports is owned by a whole slew. Tepat di acara tersebut, mereka membagi tugas. Tapi Johnny yang gila wanita ini mengikuti seorang wanita dan niat hati ingin menggodanya karena dia juga lagi galau. Ternyata jackpotnya, wanita itu merupakan istrinya Robbie Charles. Dan dia menyewa Walter untuk menyelidiki suaminya. Dan untuk mendapatkan info lebih lengkap, mereka berjanji untuk bertemu di besok hari. Sementara James yang mendapatkan bagian cuci piring ini, bertemu dengan Nakamura yang lagi ngisap. Dan mendapati Katu jika dia dari kelompok yang ia cari. Tapi James yang terlalu jujur memberitahukan jika dia adalah seorang angkatan laut. One with a blue van. Paul Harbor should know better than to fuck with the Japanese. Mereka berdua pun dipanggil ke ruangannya Robbie Charles dan langsung ke intinya. Mereka memberitahukan jika mereka sedang mencari kebenaran tentang kematian sang ayah kepadanya. Robbie Charles pun dengan santai mengatakan jika itu memang kecelakaan. Keesokan harinya, di saat Johnny ingin bertemu dengan si istri, naas tepat di depan apartemennya, si istri sudah tidak bernyawa karena sudah jatuh di dahi. Melihat hal itu, Johnny sudah tidak tahan karena Johnny tahu jika yang melakukan hal seperti itu adalah Robbie Charles. Johnny pun datang ke kediamannya Robbie Charles dan membuat ulah di sana, tapi abang kita yang kekar ini juga kalah dengan senjata listrik. I'm still to kill them, man. And I kill them. Karena membuat keributan di rumahnya, Johnny terancam akan dipenjara. Tapi sang paman yang seorang gubernur bernama Tamara Morrison datang dan membebaskannya karena dia sudah berdamai dengan Tuan Robbie Charles. Dan di luar kantor juga, James sudah menunggu Johnny. Tapi Johnny masih kesal ini, terus mengejeknya dan membuat James kesal. Sehingga mereka pun beradu tinju di depan kantor polisi. Johnny pun terus mengungkapkan kekesalannya di masa lalu yang dimana James mengusirnya dari Hawaii. Sementara James pun juga mengungkapkan jika hal itu dilakukan untuk melindungi sang adik karena dia sudah diincar para mafia. Setelah mereka beradu tinju dan akan berdamai di rumah, pacarnya Bang Johnny pun menelpon karena rumah mereka yang di Oklahoma sudah menjadi TKP karena pertempuran Bang Johnny. Tapi dia mendapati paket dari sang ayah. Bang Johnny pun membujuk Kak Valentine untuk membawanya ke Hawaii. Hey, how are you? Oh. We're not getting back together?
I'm staying for a day. Aloha, beautiful. I just want to first introduce myself. My name is Pika. If you need anything, let me know. I'm your guy. Bro, she's not your guy. Sesampai di Hawaii, mereka semua berencana pulang ke rumah. Sembari di perjalanan, Pika mencoba meretas USB yang diberikan sang ayah. Tapi di dalam perjalanan, mereka diserang sekelompok bersenjata. Mendapati kondisi yang kacau, Johnny pun bertukaran dengan Valentine untuk membawa mobil agar Johnny dan James menghalau musuhnya sampai akhirnya mereka bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Setelah keluar dari zona perang, Pika berhasil meretas USB yang dimana isinya adalah aliran dana yang masuk ke seseorang dan ternyata itu adalah sang paman yang disuap agar dia bisa melegalkan kasino. Tetapi sampai di rumah, ternyata istrinya James sudah diculik sama Mr. Rubikaus. Kehabisan kesabaran, dua bersaudara ini menyiapkan amunisi dan langsung saja menuju rumah Rubikaus sambil menghabisi musuhnya satu persatu. Sementara Rubikaus yang menunggu di ruangan ini semakin greget karena mendengar para keamanannya yang tidak bisa dihubungi dan akhirnya dia mengeluarkan para yakuza yang sudah dibayarnya. Satu sisi, James berhadapan dengan para yakuza di dalam rumah dan hanya seorang diri menghadang para yakuza yang menggunakan pisau dan kapak. Tapi tak satu pun dari mereka yang bisa mengalahkan angkatan laut satu ini. Selesai menghadapi musuh, James dan Johnny pun menyelamatkan istri dan sepupunya. Dan setelah itu Johnny mengejar Rubikaus yang ingin melarikan diri. Sementara James berhadapan dengan Nakamura si Yakuza. Sementara Johnny terus dipojokkan di Rubikaus ini memegang kendali karena tanpa Rubikaus sadari, Johnny sudah melepaskan pengaman granat dan tentu saja itu akan meledak. Setelah berhasil mengalahkannya, keesokan hari, Morrison sang paman pun ditangkap atas dasar penerimaan suap dan percobaan pembunuhan sang ayah. Tragedi yang membuat kedua saudara ini bersatu, dan kini Johnny kembali ke rumahnya yaitu Hawaii dan bergabung bersama sang saudara yaitu James. Dan berakhirlah alur film ini.